beribadah, masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Tuhan, ya, menyembah Tuhan, memuji dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan merenungkan tema tentang dibenarkan karena iman. Ini salah satu tema di dalam doktrin keselamatan kita, orang Kristen, orang percaya. Mari kita buka, atau saudara bisa lihat di sini, Galatia pasal 2 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 ayat ini menjadi dasar perenungan kita hari ini. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara, setiap manusia itu punya kebutuhan untuk diterima, ya. Penerimaan itu sangat penting buat manusia. Dan orang dunia berusaha keras, ya, supaya mereka itu bisa diterima. Bisa diterima di keluarga, bisa diterima di lingkungan, gitu ya. Bahkan bisa diterima oleh Tuhan, gitu. Ya, bagaimana caranya supaya bisa diterima lah, gitu. Nah, termasuk orang melakukan hal yang terbaik, gitu ya. Rajin, misalnya pelayanan, rajin ibadah. Mereka berharap itu bisa membuat Tuhan itu tersenyum, senang, gitu ya. Kalau orang datang ibadah, rajin pelayanan kan kelihatannya Tuhan senang, begitu. Tapi tahukah saudara, tidak ada kebaikan yang memadai untuk membuat saudara dan saya diterima Tuhan. Gak ada. Gak ada kebaikan yang memadai, yang memenuhi syarat untuk Tuhan terima. Itu. Ya. Nah, bayangkan begini saudara. Saudara di akhir hidup itu ya, berdiri di bandara, bukan Bandara Soekarno-Hatta, bandara surga. Waktu saudara mau check in, nah, di counter, malaikat berkata begini, tolong Pak, tunjukkan tiket untuk masuk. Wah, saudara langsung berkata begini, tenang Pak, saya ini punya pencapaian rohani yang luar biasa. Saya ini orang yang rajin melayani, saya rajin beribadah, saya tidak pernah bolos dalam persekutuan, ya. Saya rajin di dalam hal-hal yang rohani. Wah, malaikat itu langsung coba diketik apa yang disampaikan. Lalu dia berkata, luar biasa, Pak, ya. Apa yang dicapai selama ini, cuma sayang katanya. Sistem kami di surga tidak mengenali pencapaian seperti itu. Untuk bisa lolos dan bisa diterima. Sebelumnya, kata malaikat, sebelum Bapak sudah banyak orang datang dan berkata, saya sudah menolong orang selama ini. Saya sudah banyak membantu orang miskin. Tetapi semuanya tidak dikenali di dalam sistem di sana, saudara. Orang itu bingung langsung, ya, dan bertanya, lalu bagaimana orang bisa diterima oleh Tuhan? Saudara, banyak orang berpikir demikian ya, seperti Bapak ini. Orang pikir bahwa mengandalkan perbuatan baik, perbuatan amal, perbuatan yang berdasarkan agama, supaya mereka bisa diterima Tuhan. Supaya mereka bisa dibenarkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata, no, tidak. Saudara tahu kenapa? Alasannya adalah, hal pertama-tama yang Tuhan lihat dari manusia bukan soal perbuatan. Tuhan mau lihat soal iman lebih dahulu, bukan perbuatan. Makanya kenapa perbuatan yang disodorkan manusia seperti apapun ya, yang masih hidup di dalam dosa, tidak mungkin bisa diterima oleh Tuhan. Maka kebenaran yang harus kita mengerti begini saudara. Yang pertama, pembenaran, kalau orang mau dibenarkan Tuhan, itu tidak bisa berdasarkan perbuatannya. Mengapa? Alkitab udah jelas kok ngomong, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada yang bisa diterima di hadapan Tuhan.
Sebaliknya, menurut hukum Tuhan, semua manusia itu sudah berdosa, bersalah, terhukum, dan apa saudara? Melanggar hukum Tuhan. Kalau orang sudah dalam status seperti ini, bersalah, berdosa, terhukum, so dia membutuhkan pembenaran sebenarnya. Membutuhkan pembenaran. Dan kalau tidak ada pembenaran, maka hukuman sudah pasti dijatuhkan. Ya, maut, kalau hukuman dosa, maut itu sudah di depan mata, saudara. Ya. Saudara bayangkan begini ya, kalau seorang itu mencuri, lalu ketangkap, ya, lalu dia ngomong sama hakim, ya, udah ketangkap hakim, dia ngomong, Pak, tapi kan saya, meskipun saya mencuri, tapi kan saya juga orang baik. Saya di keluarga bertanggung jawab, saya di pekerjaan jujur. Nah, gitu. Dia mau sodorkan hal baik di depan hakim. Ya kan? Apakah hakim akan berkata, "Oh, ternyata kamu pernah melakukan hal baik, kalau gitu pelanggaran kamu saya anggap nggak ada." Ada nggak hakim begitu, saudara? Nggak ada, saudara. Kalau hukuman itu adil, itu akan dijatuhkan tetap. Jadi perbuatan baik tidak bisa menghapus kesalahan. Ingat baik-baik. Perbuatan yang saudara anggap baik tidak bisa menghapus kesalahan saudara. Meskipun saudara mentaati hukum sedemikian rupa, tidak bisa, saudara. Karena Tuhan berkata begini, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Justru karena ada hukum, orang tahu dia banyak dosanya. Karena pelanggaran dia lakukan. Karena dia lemah, tidak bisa menjalankan semua itu. Justru membuktikan dia tidak sanggup, tidak mampu, dan dia butuh untuk dibenarkan. Butuh seorang yang bisa membenarkan mereka. Dan hukum itu bukan apa-apa, saudara. Ya, hukum tidak bisa membenarkan. Yang bisa membenarkan adalah sang pembuat hukumnya. Ya, sang hakim yang paling tinggi. Bukan hukumnya, saudara. Maka saudara yang sudah cari ada perkenanan daripada sang hakim, sang pembuat hukum itu. Ya, yang bisa membenarkan, saudara. Maka kalau dari ayat tadi yang kita baca, dibenarkan, selalu dikatakan manusia dibenarkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan. Dibenarkan itu artinya manusia itu tidak berdaya, makanya dia dibenarkan. Dia tidak sanggup, dia tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan apapun untuk bisa diterima. Tapi kalau dia dibenarkan, itu menunjukkan itu perbuatan Allah semata-mata yang aktif, yang menerima dia, yang mengampuni dia, yang menanggung hukumannya. Itu artinya manusia dibenarkan, saudara, di hadapan Tuhan. Jadi di dalam manusia dibenarkan Allah, tidak ada jasa dari manusia. Tidak ada kontribusi dari manusia. Tidak ada apapun yang manusia sumbangkan. Hanya Tuhan yang beranugerah, yang memberikan pengampunan. Gak ada sedikit pun usaha kita yang cukup, yang memenuhi syarat untuk diterima oleh Tuhan. Ya. Sekali lagi, bukan karena kita saleh, kita melakukan ini dan itu, lalu Tuhan lihat kita baik. Kalau begitu caranya, itu kita mengandalkan usaha manusia. Tapi di sini tidak ada sama sekali. Sudah perhatikan satu perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, ya. Dua orang pergi ke bait Allah atau pergi ke gereja lah kalau konteks sekarang. Yang pertama itu orang Farisi, ya, saudara tahu orang Farisi, ya. Orang yang sangat taat pada hukum Taurat, sangat pegang prinsip agama itu. Ya, sangat banyak melakukan perbuatan yang baik menurut ajaran agama. Ini orang Farisi. Nah, dia berdiri di depan bait Allah dan dia berdoa. Ya Allah, katanya.
Aku bersyukur bahwa aku tidak seperti orang lain. Dia ngomong apa? Aku tidak berbuat curang. Aku tidak berzina. Tuh. Baik kan saudara? Nggak ada kecurangan, nggak ada perzinahan, perselingkuhan, nggak ada. Baik ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tuh. Ini semua urusan agama. Memberi persembahan, berpuasa, baik saudara. Dan dia bangga itu. Dia bangga saudara. Ya, karena dia dianggap rohani. Orang baik di tengah masyarakat. Dan dia kira semua yang dia lakukan itu benar dan bakal diterima oleh Tuhan. Nah, perbandingannya adalah di bait Allah itu di belakang di sana. Di ujung belakang ada seorang pemungut cukai. Dia hanya bisa berdiri di belakang, dia hanya bisa menunduk, dia nggak berani angkat kepalanya, melihat ke atas gitu ya. Dia hanya tunduk dan memukuli diri dan menyesali diri dan berkata, ya Tuhan, aku ini orang berdosa, kasihani aku ya Tuhan. Doanya cuma begitu. Dia datang ke hadapan Tuhan, dia tidak sebutkan list kebaikannya yang dia kerjakan. Dia tidak datang ke Tuhan dengan menyodorkan dia rajin untuk urusan-urusan agama. Urusan persembahan, urusan puasa, dia nggak ada saudara. Nggak ada yang dia sodorkan. Dia hanya menyesali dirinya, sadar dirinya orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan sadar dan menunggu dia. Tuhan yang membenarkan dia. Dia tidak berusaha untuk mencari pembenaran dia. Lalu Tuhan ngomong apa saudara terhadap orang ini? Ya. Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus berkata, orang ini pulang, keluar dari bait Allah, pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Nah, luar biasa kan? Dibenarkan saudara, nggak ada perbuatan baik di situ, malah dia mengaku dosa di situ. Tapi orang ini justru pulang dibenarkan oleh Allah. Bukan orang Farisi yang tadi menyodorkan, yang membuat list kebaikannya itu. Enggak saudara. Sekali lagi banyak orang Kristen mungkin berpikir seperti orang Farisi ini. Dia rajin ke gereja, dia rajin memberi persembahan, dia rajin semua pelayanan. Dia pikir Tuhan pasti senang. Tuhan pasti berkenan, dia pasti diterima nanti di surga. Tunggu dulu saudara. Ya, Tuhan itu bukan terpana soal hal-hal seperti ini. Kita boleh lakukan hal baik, lakukan hal yang benar, saudara. Tapi sekali lagi Alkitab bilang bukan supaya saudara bisa dibenarkan karena itu. Ya, perbuatan perlu dilakukan nggak orang Kristen? Perlu. Memang semua agama ngajarin perbuatan baik, tapi sangat beda dengan orang Kristen. Orang Kristen tidak bilang kamu berbuat baik supaya kamu bisa terima Tuhan di surga. Enggak. Kau harus punya iman baru terima Tuhan. Setelah itu apa? Perbuatanmu harus berubah, harus baik. Jadi perbuatan itu di mana posisinya? Bukan di awal kita ngomong ke Tuhan, saya baik, saya lakukan ini untuk Tuhan. Ya, Tuhan mau kita beriman dulu, baru setelah itu diikuti dengan perbuatan. Maka orang Kristen nggak boleh dan tidak dianjurkan untuk bangga hanya karena dia lebih rajin daripada yang lain. Ya, nanti jatuhnya jadi sombong rohani. Gak boleh nganggap diri lebih banyak talenta dibanding yang lain. Lebih rajin daripada yang lain. Lebih banyak membantu di gereja misalnya. Lebih banyak persembahan. Saudara tidak perlu banggakan itu. Ya. Bukan berarti tidak perlu dalam arti saudara kalau gitu gak usah lah begitu ya. Bukan. Dalam pengertian bukan saudara lakukan itu untuk saudara diterima Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Ya, perbuatan yang kita lakukan seperti kalau kita melayani Tuhan, kita beribadah, kita bersekutu, kita berdoa, kita baca Alkitab, itu tanda dari iman kita. Tanda kita sudah dibenarkan Tuhan. Tanda hidup yang bersyukur, makanya kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri saja. Untuk Tuhan, saudara.
Jadi jelas sekali orang Kristen tidak mengandalkan perbuatan supaya masuk surga. Tapi imannya lah yang membawa dia ke sana. Nanti kita bahas lebih dalam soal iman. Nah, perbuatan itu sangat perlu sebagai orang Kristen, karena itu adalah tanda daripada imannya, tanda syukurnya yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Maka lebih banyaklah saudara kalau bersyukur. Ya. Tapi bersyukur bukan hanya di mulut. Bukan hanya mulut ngomong saya bersyukur pada Tuhan, saya bersyukur. Saudara, iman tidak seperti itu. Ya, kalau bersyukur harus ada pekerjaan yang saudara kerjakan. Ada perbuatannya, ada tandanya. Ya, saudara melayani itu sebagai tanda syukur. Saudara memberi persembahan itu tanda syukur. Saudara memberikan waktu, memberikan pikiran, memberikan tenaga. Saudara memberi waktu untuk mendengarkan orang lain yang curhat, saudara, itu saudara berbuat baik, itu sebagai tanda syukur, saudara. Saudara, gereja itu ada tempat untuk melayani yang sangat-sangat baik, itu ya. Apalagi di momen Natal. Sebentar lagi kita mau Natal, kita punya proyek pelayanan soal Christmas Carol itu 50 orang yang mau kita layani, dan di dalamnya lebih banyak orang baru yang belum percaya. Itu kerinduan kita dan target kita. Saudara, kalau kita bicara kita orang yang bersyukur kalau kita sudah dibenarkan Tuhan, maka saudara tidak bisa diam, tidak bisa menunggu saudara aktif di dalam melayani. Itu tanda syukur saudara, tanda iman saudara. Saudara memberi diri untuk melayani. Ya, saudara memberi diri membawa jiwa. Saudara memberi diri untuk sama-sama terlibat di dalam tim memberitakan Injil. Saudara menyediakan waktu untuk sama-sama ikut mendengarkan kesulitan orang lain dan menyampaikan kabar baik. Itu tanda syukur, itu pelayanan yang saudara bisa kerjakan. Maka kalau gereja nanti meminta saudara untuk terlibat dalam pelayanan, lakukanlah dengan pengertian, ini syukur saya, ini persembahan syukur saya, ini korban syukur saya memberikannya, mempersembahkannya kepada Tuhan. Ya, karena saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan, tandanya, perbuatan saudara itulah tanda saudara bersyukur. Ya. Jadi biar kita orang-orang yang menghidupi iman dengan nyata, bukan fiktif saudara. Ya, tapi iman yang real yang bisa dilihat dari perbuatannya. Yang kedua saudara, ya tadi saya bahas soal iman, maka yang kedua tadi pembenaran tidak berdasarkan perbuatan, pembenaran manusia hanya melalui iman dalam Kristus Yesus. Ya, ayat yang tadi yang saya baca, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apa itu iman, saudara? Iman itu bukan soal pengetahuan saja ya. Oh, tahu yang benar, tahu Yesus, tahu biografi Tuhan Yesus, tahu kisah Tuhan Yesus, tinggal baca di Alkitab. Banyak orang di luar agama juga tahu nama Tuhan Yesus, pernah baca Alkitab, tapi mereka beriman enggak? Belum tentu. Jadi iman itu bukan cuma bicara di kepala kita tahu siapa Tuhan Yesus. Iman itu adalah kita mempercayai sungguh-sungguh Yesus yang mati, yang bangkit untuk menebus dosa saya. Dan saya menyerahkan hidup saya untuk dipimpin oleh Tuhan. Totalitas hidup saya serahkan kepada Tuhan. Tidak lagi di dalam kendali saya, di dalam kemauan saya, dalam keinginan saya pribadi. Tapi saya mau berjalan dipimpin oleh Tuhan. Nah, itu iman. Menyerahkan kendali hidup kita biar Tuhan yang bertahta dan kita mengikuti pimpinan Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya bicara di kepala tapi bicara di dalam aksi. Tindakan saudara yang beriman sudah menyerahkan hidup dipimpin oleh Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh dialah yang bisa diselamatkan. Ya. Beriman, percaya Kristus yang mati, yang bangkit menebus dosa saya. Itulah saudara bisa dibenarkan. Orang yang percaya kepada Kristus, dia yang dibenarkan, dia diperkenan, dia diterima, dialah yang akan menerima manfaat dari dibenarkan karena iman ini. Ya. Saudara, dibenarkan karena iman itu ada manfaatnya. Ya. Gak mungkin gak ada manfaatnya. Kalau gitu buat apa Tuhan membenarkan kita? Ya, pernah gak kita pikir, apa sih manfaat kalau kita dibenarkan oleh iman kita, bukan karena perbuatan kita?
Manfaat yang besar sekali saudara, yang mengubah hidup kita, mengubah masa depan kita, mengubah nasib kita. Yaitu pengampunan dosa. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena imannya, orang itu diampuni dosanya. Oh, saudara nggak bisa lakukan ini kalau bukan karena Tuhan, anugerah Tuhan yang berbelas kasih kepada kita. Ya, ini inti pengajaran Kristen. Allah datang mencari manusia, menebus dosa manusia, mengampuni dosa manusia. Inilah kasih Allah, inilah anugerah Allah bagi orang berdosa di dunia ini. Ini yang menjadi berita yang terus menerus disampaikan oleh gereja kepada banyak orang di sana, di luar sana. Supaya mereka itu menerima anugerah Tuhan dan pengampunan dosa dari Tuhan, saudara. Saudara, kalau tidak diampuni dosanya, sudah tidak bisa diselamatkan. Sudah tetap akan mati kekal. Dan upah dosa adalah maut. Kalau dosa tidak diselesaikan, sudah tidak ada pengharapan sama sekali. Maka kalau kita beriman kepada Kristus, dosa kita ditanggung olehnya. Hidup kita ditebus, dibersihkan, dibebaskan dari dosa. Di situ saudara menerima keselamatan. Hubungan saudara dengan Tuhan yang tadinya tidak ada hubungan sama sekali, sekarang diperdamaikan oleh Kristus. Dan Allah mengampuni dosamu melalui karya Kristus di kayu salib. Oh saudara, ini anugerah yang sangat-sangat mulia, yang saudara tidak mungkin bisa dapat, dan bahkan kita tidak layak dapat. Tapi inilah yang disebut sebagai anugerah. Ya, R.C. Sproul, ya, seorang teolog reform, dia berkata, pengampunan dosa tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau hubungan dengan Tuhan dipulihkan, di situ ada proses pembaharuan, ya, dan kita akan menerima janji dari Allah sendiri, itu hidup kekal itu bagi kita semua. Saudara, ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua yang berhubungan tetap dalam pengampunan dosa, yaitu soal mengampuni sesama. Jadi pengampunan dosa bukan hanya berhubungan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga hubungan kita dengan orang lain. Orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita, saudara-saudara kita, saudara seiman kita. Tuhan Yesus mengajarkan kok, ya, supaya kita mengampuni orang lain. Seperti Bapa di surga mengampuni engkau, engkau juga ampuni orang lain. Orang yang sudah dibenarkan oleh imannya kepada Tuhan, hidup di dalam iman untuk mengampuni orang lain. Saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan mau saudara juga belajar mengampuni orang lain. Ini hidup yang beriman. Hidup yang beriman jangan dimengerti cuma aspek, oh Tuhan sama saya, yang penting Tuhan ampuni saya, selesai. Enggak. Tuhan mau kau hidupi imanmu di dalam kau mengampuni orang lain. Aspek horizontalnya harus jelas. Karena ini juga nggak bisa dipisahkan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu nggak bisa dipisahkan juga. Diampuni Tuhan dan belajar mengampuni sesama, itu pun nggak bisa dipisahkan. Tuhan bilang, kalau kamu tidak ampuni saudaramu, aku pun tidak akan mengampuni engkau. Ya, jadi pengampunan, hidup beriman bukan hanya berkait dengan Tuhan, tapi dalam praktis hidup kita dengan sesama kita harus terjadi pemulihan, pengampunan diberikan di situ. Kalau tidak saudara, maka iman itu kosong, tidak ada maknanya, tidak ada nilainya. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan ini lagi, ya, seorang yang hamba yang berhutang kepada tuannya, hutangnya besar sekali, ya. Kalau dihitung-hitung tuh hutangnya seumur hidup nggak bakal selesai dia bayar. Sampai dia mati, keturunan demi keturunan nggak bakal bisa dia bayar. Besar sekali hutangnya. 10.000 talenta kalau Alkitab ngomong. Nah, hamba itu karena gak bisa bayar dan gak mampu bayar, gak mungkin membayar hutangnya, dia mohon kepada rajanya, tuannya, supaya melupakan, menghapuskan, melunaskan itu. Dan itu dilakukan, saudara.
Nah, dia bebas kan. Hutang yang besar sudah diampuni. Nah, waktu dia keluar dari ruangan, dia ketemu temannya yang hutangnya kecil sekali sebenarnya. Hutang dalam 2-3 bulan juga kalau dibayar lunas. Tapi dia tidak mengerti anugerah yang sudah dia terima. Dia tidak mengerti pengampunan betapa besar yang dia sudah terima. Nah, hutang temannya yang sedikit itu dia tidak mau hapuskan. Dia malah bawa temannya, dia cekik temannya, dia masukkan ke dalam penjara. Ya orang nggak tahu diri kan ya. Sudah terima anugerah begitu besar, sekarang suruh menghapus hutang yang kecil, nggak mau dia. Maka ketika raja tahu tentang kelakuan dia, langsung perintahkan algojo datang, tangkap dia, masukkan ke penjara seumur hidup, jangan keluarkan dia. Itu orang tidak mengerti anugerah Tuhan, tidak mengerti pengampunan Tuhan, dan dia tidak bisa mengampuni temannya. Maka Yesus berkata begini, Tuhan akan memperlakukan kita dengan cara yang sama jika kita tidak mengampuni sesama kita. Maksudnya ini keras sebenarnya. Kalau kita hanya mau diampuni tapi tidak bersedia belajar mengampuni orang lain, betapa egoisnya. Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak minta anak-anak Tuhan juga demikian. Egois, pertahankan dendam, simpan dendam, tidak mau mengampuni orang lain. Itu bukan anak-anak Tuhan, saudara. Saudara kalau menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan dendam, saudara tidak akan berbahagia sebenarnya. Ya, karena Tuhan berjanji ya, kalau engkau mengampuni saudaramu, Tuhan ampuni kami. Kalau engkau berdoa minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni saudara. Iya, seorang Richard Foster juga dalam bukunya, menulis satu buku itu Celebration of Discipline. Dia mengatakan mengampuni orang lain bukan hanya tentang melepaskan orang lain dari kesalahan mereka, tetapi membebaskan kita dari kepahitan dan dendam. Ya, kita akan merasa sukacita, penuh bahagia, bebas dari kepahitan, bebas daripada beban, karena kita belajar terus mengampuni orang lain. Ya. Saudara, mengampuni memang tidak mudah. Tapi ingat, sebesar apapun dosa kita, Tuhan sudah ampuni. Tuhan sudah menghapus dan tidak mengingat kesalahan kita. Besar sekali. Dan Tuhan, itulah dasar kita untuk belajar mengampuni orang yang menyakiti kita, yang membuat kita tersinggung, yang melukai hati kita. Tuhan mau kita hidup berbeda dari orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Yang di luar Tuhan mungkin sulit mengampuni, tapi orang yang sudah mengenal Tuhan, menerima pengampunan, yang dibenarkan Tuhan, Tuhan mau mereka seperti Bapa di surga yang murah hati mengampuni orang lain. Saudara, kebutuhan mengampuni ini sama seperti kebutuhan makan kita setiap hari. Makanya di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus juga katakan, Bapa ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa ini diajarkan Tuhan Yesus dan itu menjadi seperti doa kita setiap hari. Saya katakan tadi, seperti kita minta makan setiap hari yang secukupnya, Tuhan juga mau kita mengampuni. Ampuni kami kesalahan kami, dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini hidup beriman sebenarnya. Setiap hari hidup sebagai orang beriman seperti ini. Ya, kalau tadi di dalam bacaan, salah satu bacaan dalam ibadah tadi kan, orang benar akan hidup oleh imannya. Ini seperti ini, saudara. Hidup dalam imannya, hidup di dalam pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan, hidup di dalam mengampuni sesama. Maka bahagia, sukacita saudara pasti menikmati dengan utuh, saudara. Ya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman sampai iman itu menjadi lebih sempurna lagi. Oh, sudah, ini perlu latihan. Latihan di dalam iman kita untuk terus bertumbuh lewat kita berinteraksi, berkomunitas. Iman itu dilatih, iman itu makin hari makin nyata, makin jelas, makin mau juga untuk mengampuni orang lain. Maka hiduplah dalam pengampunan setiap hari. Mungkin hari ini saudara belum disakiti, ya, tapi ada saatnya saudara akan terluka, disakiti. Disitulah saudara
tunjukkan imanmu. Hidupkan imanmu. Hidupi imanmu. Tuhan sudah mengampuni saya. Dia memang menyakiti saya. Dia memang menghina saya. Dia membuat saya tersinggung, membuat saya sakit hati. Saya ketemu dia pun gak mau. Lihat dia pun saya gak mau. Ke gereja lihat dia saya gak mau. Lebih baik saya gak ke gereja gitu. Oh, saudara masih menyimpan dendam. Ya, masih menyimpan dendam. Saudara belajarlah. Seperti Tuhan mengampuni saya mengampuni orang lain. Ini perintah Tuhan. Setelah beriman, saya menjalankan perintah Tuhan. Saya melakukan perbuatan baik. Ini yang benar. Ya, karena iman itu, iman kita, iman yang hidup, iman yang nyata. Biar saudara kalau mengaku sebagai orang beriman, hiduplah di dalam iman. Ya, orang benar akan hidup dalam imannya. Ya, Tuhan memberkati firman yang kita dengar sama-sama. Mari kita berdoa. Minta contoh Robin, boleh berdoa untuk firman Tuhan.